Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you class? I hope all of you are in a great condition. Okay, we move to our next material. It's about procedure text. But I'll show you about how to make our learn more effectively. Yeah, no game. We must discuss together. You must focus. You must prioritize on this meeting, take notes, and plan. This is the menu for today. We will discuss about definition, social function, structure, language feature, example, and the reflection. Are you ready, class? Let's go. Yeah, we're going to discuss about procedure text. What is procedure text? Procedure text is a text about how to make or how to use something. Jadi, teks prosedur adalah sebuah teks tentang bagaimana cara membuat atau cara menggunakan sesuatu. Pasti kalian sering melakukan suatu kegiatan yang berhubungan tentang doing something, melakukan sesuatu, atau make something, membuat sesuatu. Nah, kita akan menyusun, tapi sebelumnya kita akan menyimak tentang apa itu text procedure. I have 3 pictures. The first picture is a girl who makes a birthday cake. And then the second picture about a boy who operates a laptop, and the last picture about a girl who is wash her clothes use washing machine. Nah, ini kan suatu gambar-gambar yang menceritakan kegiatan-kegiatan yang pasti sering kalian lakukan di rumah ya. Nah, kita akan mengupas tentang suatu teks yang berisi kegiatan membuat atau menggunakan atau menyusun sesuatu. Sebelumnya, ini adalah social function, yaitu fungsi sosial dari text procedure. Apa itu fungsinya? Explain to the reader or listener about how to make or do something with the sequence of action or steps. Ya, jadi fungsi sosial dari text procedure adalah menjelaskan kepada para pembaca atau pendengar tentang bagaimana membuat atau menggunakan sesuatu dengan beberapa langkah-langkah atau tahapan. Berarti teks prosedur itu berisi tahapan-tahapan ya. Nah, teks prosedur itu berisi yang pertama aim atau goal, yang artinya adalah tujuan. Lalu yang kedua adalah materials, yang artinya adalah alat dan bahan yang digunakan. Dan yang terakhir adalah steps atau langkah-langkah. Yang perlu diingat, pada bagian materials, tidak semua text procedure mencantumkan alat dan bahannya secara tersurat. Tetapi ada teks yang mengisikan materialnya itu secara tersirat, artinya tidak tertulis, namun setelah kalian membaca teksnya, kalian bisa menyimpulkan, oh ternyata alat yang dibutuhkan ini, oh ternyata alat bahan yang dibutuhkan ini. Nanti akan kita lihat pada contoh yang Ibu berikan. Selanjutnya yaitu di tata bahasa.
Ada 5 tata bahasa yang digunakan dalam text procedure. Yang pertama, imperative sentence atau kalimat perintah. Yang kedua, action verb, kata kerja. Yang ketiga, connectives atau conjunction, kata penghubung. Yang keempat, adverbials, kata keterangan. Dan yang terakhir, simple present. Nanti silahkan kalian baca ya. Selanjutnya tentang contoh dari text procedure. Ini ada suatu teks yang berjudul How to Plant Chilies. Di sini terdiri dari 2 paragraf. Paragraf yang pertama berisi atau berstrukturkan aim atau goal atau tujuan, dan paragraf yang kedua itu adalah langkah-langkah atau steps-nya. Lalu mana materialsnya, mana alat dan bahannya. Nah, ini suatu contoh teks yang tidak ada alat dan bahannya secara tersurat. Namun setelah nanti kalian membaca teks ini sampai selesai, pasti kalian akan menemukan alat dan bahan yang digunakan. Jadi silahkan kalian baca dulu dengan baik-baik, lalu kalian tuliskan di kolom komentar what the materials are needed. Alat dan bahan apa yang kita butuhkan. Jangan lupa untuk dituliskan di kolom komentar ya. Selanjutnya, bagian terakhir pada materi atau pertemuan kali ini yaitu reflection. Setelah kalian membaca, mempelajari tentang materi teks prosedur, tuliskan refleksi diri kalian. I have studied material about. Saya telah mempelajari materi tentang, lalu the easiest thing about this material is, hal yang paling mudah dari materi ini adalah, lalu yang terakhir I hope, harapannya kalian itu untuk kedepannya seperti apa. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada banyak salah atau kekurangan. And then see you next material. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.